Kita masih bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama dari BPBD dan dari Badan Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Pak Maulani, Pak. Eh, Pernah ingat kita tahun 2021 itu terjadi banjir, Pak ya, Betul. musibah, Pak ya. Mungkin kira-kira prediksi, ini pertanyaan netizen sih, kira-kira eh, banjir itu akan terulang nggak, Pak? Prediksi itu ya, bencana itu, Pak ya. Baik Mas Dedi. Jadi memang di tahun 2021 itu bulan Januari memang terjadi banjir ya di banyak daerah di Kalimantan Selatan. Baik, sebenarnya untuk banjir sendiri sebenarnya bukan bukan cuma dari curah hujan ya. Jadi saya bicara untuk prediksi puncak musim hujan. Jadi bicara tadi banjir, bicara curah hujan tinggi, kemudian kapan puncak musim hujan tahun 2024 2025. Jadi memang di wilayah secara umum ya di wilayah Kalimantan Selatan bagian barat itu puncak musim hujannya itu pada bulan November sampai dengan Januari. Itu sekitar 61% wilayah Kalimantan Selatan mengalami puncak musim hujan di bulan November, Desember, dan Januari. Kemudian bagaimana dengan wilayah Kalimantan Selatan bagian timur? Itu secara umum puncak musim hujannya terjadi pada bulan April sampai Mei. Itu kalau dipersentasekan 39% dari wilayah Kalimantan Selatan. Nah, kemudian apakah bisa terulang banjir 2021? Ya bisa saja terjadi, bisa saja berulang, Pak. Karena memang di puncak musim hujannya itu memang ada juga yang di bulan Januari tadi. Kemudian gimana kalau misalnya kira-kira eh, antisipasinya? Jadi memang kita berikan update, kita berikan perakiraan dan prediksi itu kan selalu update ya Mas Dedi. Jadi kita bisa lihat nanti di bulan Desember Januari itu seperti apa prediksi curah hujannya. Kemudian kita bisa lihat nanti di 10 hari itu seperti apa prediksinya. Kemudian kita bisa lihat juga perakiraannya itu seperti apa. Kalau kita lihat perakiraannya hujannya sedang sampai lebat sampai dengan seminggu ke depan, nah itu tanda-tanda bahwa memang eh, curah hujan tinggi itu sedang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Seperti itu, Mas Dedi. Eh, Ketika akan terjadi banjir, Pak ya, tentu masyarakat perlu persiapan-persiapan, Pak ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat gitu ya ketika akan terjadi banjir, Pak, nanti, Pak. Baik, baik untuk jika akan terjadi banjir, memang pesan-pesannya mungkin lebih tepat disampaikan Pak Bambang tadi. Kalau misalnya bicara curah hujan tadi, memang apa ya? Jadi ketika memang akan terjadi hujan, memang kita akan memberikan peringatan dini terjadinya hujan gitu. Jadi memang untuk masyarakat ketika melihat daerahnya kok hujannya ini nggak berhenti berhenti, itu lihat peringatan dini BMKG. Jadi waspada terjadi hujan, masih terjadi hujan sedang sampai lebat sampai dengan pukul berapa itu. Kalau memang misal jamnya memang masih belum ada disebutkan, berarti hujannya masih akan continue, akan berlanjut gitu. Itu memang sudah tanda-tanda bahwa memang wah ini sepertinya hujan sudah naik, tidak ada jam berhentinya kapan. Itu memang lebih baik udah siap siaga seperti itu. Masyarakat kalau sudah 5 hari hujan berturut-turut nggak berhenti-berhenti, mereka cemas, Pak. Ya benar. Jadi sudah 5 hari berturut-turut, misalnya di hari kelima berarti ya kok nggak berhenti berhenti. Lihat lagi besok kira-kira masih prediksinya hujan, ternyata perakiraannya hujan nggak, ternyata perakiraannya masih hujan, berarti ya bisa mengambil langkah-langkah apa gitu. Misalnya memang oh ternyata air sudah tinggi, hujan terus-terusan, ya berarti mau nggak mau memang harus misalnya sudah packing baju atau seperti itu. Pak Maulani, kita ke Pak Bambang Dedi, Pak. Siap, Mas. Pak Bambang Dedi, kalau BPBD itu kan untuk penanganan dan pencegahan banjir nggak bisa kerja sendiri nih, Iya, perlu Mas. kerjasama dengan stakeholder ya. Iya, Mas. Nah, bagaimana sih koordinasi dengan stakeholder supaya nanti penanganan dan pencegahan banjir itu bisa berlangsung efektif? Iya, Mas. Sebagaimana saya katakan tadi, kunci keberhasilan BPBD dalam hal melakukan mitigasi itu tuh tidak hanya melakukan pemberdayaan masyarakat secara terukur, terus melakukan inovasi yang berkelanjutan, tetapi Mas Edi memperkuat kolaborasi dan sinergisitas atau gotong royong, Mas Edi. Kami selalu melakukan koordinasi dengan BMKG, terus lagi BPBD Kabupaten Kota, BMPB, Polri, TNI itu selalu sinergi. Bahkan Mas Edi, ketika kami melakukan penetapan status siaga banjir, itu harus mereka semuanya harus kita undang, Mas Edi. Oh, gitu. Jadi pemerintah provinsi tidak akan melakukan sebuah kebijakan regulasi memutuskan kalsel siaga banjir maupun apa namanya
gelombang pasang itu sebelum kami mendengarkan dulu Mas Edi, kami akan menganalisa data-data yang disampaikan oleh BMKG Mas. Dan saat ini kami telah melakukan edaran kepada masyarakat Mas. Jadi PLH Gubernur Kalimantan Selatan sudah memberikan edaran kepada masyarakat Kalimantan Selatan sehubungan dengan data BMKG bahwa Kalimantan Selatan ini rawan sangat berpotensi banjir Mas. Apa-apa saja yang telah dilakukan. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kerjanya ketika kita dalam hal ini BPBD, ketika kita terjadi musim hujan, itu yang kita persiapkan tidak hanya musim hujan Mas, tetapi musim bencana-bencana lain apa saja yang akan terjadi setelah pasca musim hujan. Demikian sebaliknya. Nah, musim hujan ini kita siapkan ketika Kalimantan Selatan berstatus siaga karhutla Mas. Nah, jadi sudah ada persiapannya. Kami tidak hanya menyiapkan alat-alat, tetapi kami juga telah membangun namanya EWS Mas, Early Warning System. Itu sudah di kabupaten kota melalui BPBD setempat sudah ada namanya dipasang alat ukur permukaan air Mas. Jadi ketika sebuah desa itu ada namanya EWS System itu, ketika permukaan airnya sudah ditentukan oleh masyarakat tempat, artinya sudah tingkat awas, itu artinya masyarakat sudah siap-siap Mas. Nah, kami juga membentuk namanya Destana Mas, Desa Tangguh Bencana yang merupakan anggota dari pembakar, terus lagi aparat setingkat di kelurahan atau desa dan masyarakat setempat Mas. Jadi mereka lah yang kita berdayakan. Satu lagi pertanyaan Pak. Berkaca dengan bencana-bencana sebelumnya, perhatian BPBD untuk masyarakat untuk bencana itu lebih atau bagaimana? Nah, gini Mas, benar dikatakan Mas Edi tadi. Artinya namanya BPBD Provinsi Kalimantan Selatan ini kan Mas berdirinya dia hanya sebagai koordinator Mas, komando, koordinator dan pengawas. Jadi yang lebih dominan yang melakukan kewenangan untuk memberikan proteksi kepada masyarakat utamanya adalah kabupaten kota Mas. Ya, karena di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, provinsi ini ada perpanjangan pusat di daerah Mas. Jadi dalam Undang-Undang Otonomi Daerah itu yang lebih berkompeten, yang lebih memang memberikan proteksi lebih besar itu harus pemerintah kabupaten kotanya Mas. Tetapi kita tetap mensupport Mas. Ketika BPD sebuah daerah itu memang perlu kita support. Tetapi kita harus juga mensupport Mas, dalam artian bagaimana tata regulasinya, bagaimana kemampuan SDM-nya, bagaimana persiap logistiknya, kita selalu berkoordinasi Mas dengan BPBD Kabupaten BPBD Kota. bekerja tidak mungkin tanpa anggaran ya. Betul. Nah, peran anggaran ini seberapa penting dan perhatian pemerintah daerah gitu kan untuk prosentase pengalokasian anggaran untuk BPBD seperti apa? Nah, tadi kembali Mas, ketika sebuah visi misi pemerintah daerah itu menempatkan misinya itu seperti era Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sabirin Nur dan Haji Muhyiddin kan Mas, dalam visi misinya kan 2021-2024 ini 2026 itu Mas, itu menempatkan dalam misi kelima itu melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana Mas. Nah, ini menjadi ikunya kepala daerah Mas. Ikunya indikator kinerja utamanya. Itu paling tidak Mas, alokasi anggaran itu betul-betul dipersiapkan Mas. Artinya tetapi tidak mengesampingkan sektor strategis lainnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur Mas. Itu juga diutamakan. Pak Bambang Dedi, Pak Maulani, tak terasa kita sudah bicara 1 jam panjang lebar bicara tentang soal cuaca, soal bencana di Kalimantan Selatan, dari petanya, analisisnya sampai pencegahan, penanganan. Kita minta Pak Maulani dari Stasiun Klimatologi Provinsi untuk memberikan closing statement untuk masyarakat, mungkin yang bisa mungkin terima untuk masyarakat seperti apa. Silakan Pak. Baik. Kami dari BMKG Kalimantan Selatan ya di penghujung siaran Bepos Talk ini, jadi menghimbau kepada pemerintah daerah itu BPBD, rekan-rekan di BPBD, kemudian instansi pemerintah lainnya, kemudian masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama periode musim hujan dan menjadikan informasi BMKG sebagai acuan untuk menyusun rencana aksi dini dalam rangka menekan kerugian yang dapat ditimbulkan akibat bencana hidrometeorologi tadi. Kemudian selalu update informasi iklim BMKG Kalimantan Selatan melalui situs resmi yang kami miliki ya. Kemudian di media sosial kami itu ada di FB ada Iklim Kalsel, kemudian di Instagram itu ada Iklim Kalsel dan Cuaca Kalsel. BMKG akan selalu berkomitmen memberikan informasi secara cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Terima kasih. Pak Maulani, sekarang Pak Bambang ini kita persilahkan. Iya, Mas. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat Pak? Terima kasih kepada Mas Di.
kita memberikan imbauan kepada masyarakat, Mas. Terus selalu mengupaya mitigasi bencana menjadi tanggung jawab kita semua. Jaga lingkungan kita agar terhindar dari bahaya-bahaya risiko kebencanaan yang lebih besar. Dan satu lagi, Mas, yang sangat penting kami harapkan masyarakat pertama tidak hanya mengupdate terus data-data BMKG, itu selalu update, Mas. Bagus sekali BMKG, bahkan per jam harian dia mengupdate kondisi terkini perakiraan cuaca kita, Mas. Dan satu lagi, Mas, jika ada masyarakat kita di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, atau provinsi sekalipun di lingkungan sekitarnya terjadi suatu bencana, Mas, bisa meminta bantuan atau menghubungi call center kami, Mas. Oh, ada call center ya? Nah, pertama yang paling penting adalah menghubungi BPBD kabupaten kota setempat, Mas. Yang kedua menghubungi aparatur tingkat desa atau aparat kelurahan, Mas, di titik kami. Nah, tetapi di BPBD provinsi 1 kali 24 jam itu akan memberikan layanan call center secara gratis, itu bisa menghubungi nomor telepon 0857 76 03 2729, Mas. Ini ketika misalnya masyarakat perlu bantuan, kami akan bantu, Mas. Dengan bekerja sama dengan BPBD kabupaten kota. Oh, gitu, Pak. Jadi misalnya musibahnya di tengah laut, berarti nanti Ya. BPBD tengah laut yang akan bergerak ya. Betul, termasuk dibantu oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan juga. Dan itu sudah berlangsung. Sudah, ya? Mas, sudah, Oh, Mas. gitu, Alhamdulillah. ya. Oke. Baik, Sobat Bitok, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kita sudah 1 jam bicara panjang lebar soal bencana dari dua narasumber kita. Kita mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dari BPBD dan dari Stasiun Klimatologi Kalsel itu bermanfaat bagi masyarakat untuk antisipasi, untuk pencegahan, dan untuk edukasi bagaimana menghadapi curah hujan tinggi dan bencana secara umum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.